Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menampilkan role-play kasus kedua yang berkaitan dengan pembebanan biaya perjalanan pribadi ke biaya organisasi oleh pimpinan di organisasi layanan masyarakat. Perkenalkan, saya Suci Nabila sebagai moderator dan teman saya Algian Fahadri yang akan berperan sebagai pimpinan organisasi layanan masyarakat dan Sophia akan berperan sebagai Kepala Biro Keuangan suatu organisasi layanan masyarakat. Baiklah, kami langsung saja akan mulai roleplay video kali ini. Kepada teman-teman agar bisa bersiap. Ya, terima kasih kepada moderator. Baiklah, kami akan memulai roleplay dari kelompok 9. Ya, selamat sore, Bu Sophia. Ya, selamat sore, Bapak. Maaf, sepertinya besok saya tidak bisa masuk ke kantor karena saya akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melakukan satu kegiatan. Oh iya, baik, Pak. Tapi sebelumnya izin bertanya, Pak. Untuk biaya perjalanan, Bapak apakah dibebankan kembali ke biaya organisasi, Pak? Menurut saya bebankan saja biaya perjalanan saya ke biaya organisasi agar nantinya pendapatan kita atau laba kita nanti kecil dan bisa saja kita membayar pajak kecil nantinya. Tapi maaf sebelumnya, Pak. Hal ini sudah sering kali kita lakukan, Pak. Takutnya nanti jika hal ini diketahui oleh pihak pajak, maka organisasi kita bisa dikenakan dikarenakan melaporkan pembayaran pajak terutang yang tidak sesuai nantinya, Pak. Apakah tindakan kita ini benar atau gimana nantinya, Pak? Ikuti saja instruksi saya terlebih dahulu. Untuk hal yang lainnya akan saya coba antisipasi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertanyaan terkait dengan kasus 2 tersebut. Pertanyaan yang pertama adalah diskusikan prinsip-prinsip dasar etika yang terkait dengan kasus di atas. Menurut kami, prinsip-prinsip etika yang terkait dengan kasus tersebut adalah yang pertama, integritas. Hal ini disebabkan karena biaya perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan di mana Biro Jasa Keuangan tidak membenarkan hal tersebut, termasuk beban organisasi, karena nantinya akan melaporkan pajak yang tidak sesuai saat dilakukan rekonsiliasi fiskal. Namun, pimpinan bersikeras untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah objektivitas. Dalam kasus ini, Biro Kantor Keuangan menyadari bahwa tindakan tersebut salah untuk dibebankan ke biaya organisasi, sehingga seharusnya pimpinan harus bekerja sesuai dengan prinsip dasar objektivitas, sesuai dengan bukti yang ada dan tidak melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah ketepatan bertindak. Setelah mengetahui fakta, kemudian Biro Keuangan harus mengambil tindakan yang tepat agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak merugikan pihak manapun. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana komentar saya terkait dengan kasus ini. Dalam komentar saya terkait kasus ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pimpinan organisasi layanan masyarakat itu merupakan tindakan yang salah, di mana dia membebankan biaya perjalanan ke luar negeri pada biaya organisasi. Dan kita melihat bahwasanya di kasus dijelaskan bahwasanya tindakan itu tidak sesuai, di mana biaya luar negeri ini atau biaya perjalanan luar negeri ini tidak ada kaitannya dengan biaya organisasi dan tidak ada hubungannya sama sekali. Maka ini jelas tidak wajar dan tidak seharusnya dilaporkan. Nah, permasalahan berikutnya adalah ketika dilakukan rekonsiliasi fiskal. Ketika dilakukan rekonsiliasi fiskal, jelas terlihat bahwasanya perjalanan pribadi ini akan dikoreksi karena itu merupakan non-objek pajak atau tidak diakui di dalam perpajakan. Nah, kalau seandainya kejadian ini terus terjadi, di mana pembebanan biaya ke biaya organisasi, biaya perjalanan ke biaya organisasi terus terjadi dan tidak diketahui oleh pihak-pihak berwenang, maka ini akan terus menumpuk hingga pada akhir tahun yang tahunnya berbeda dengan sebelumnya. Jika itu diketahui oleh pihak pajak yang berwenang dan dilakukan rekonsiliasi fiskal, maka
beban perjalanan akan dikoreksi dengan koreksi yang sangat besar, sehingga menyebabkan biaya kecil dan pendapatan atau laba besar. Dan tentunya kita akan bayar PPh terutang juga besar. Dan jika seandainya ini sudah diketahui bahwasanya ada manipulasi data berupa pembebanan biaya yang tidak seharusnya dibebankan ke biaya organisasi, maka laporan keuangan tidak menyampaikan atau menyajikan laporan yang sebenarnya. Maka dalam oleh pihak pajak juga mereka mengetahui bahwasanya laporan atau SPT yang dilaporkan oleh pihak organisasi juga tidak wajar dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana tentunya. Dan ini juga akan berdampak besar terhadap keberlangsungan perusahaan atau good governance. Dan tambahan dari saya terkait dengan kasus ini ada penerapan aturan etika pada IAIKASP, yaitu pada bagian 5.2 dan 5.3 yang menjelaskan bahwasanya anggota profesi dianjurkan untuk menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar aturan etika. Aturan etika ini pada keadaan-keadaan tertentu sesuai dengan kondisi permasalahannya. Maka mereka harus menerapkan tujuan dan prinsip aturan etika ketika mereka berada suatu permasalahan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya prinsip-prinsip dasar aturan etika dan juga tujuan merupakan suatu landasan atau pedoman dalam pengambilan keputusan. Kemudian pada 5.3, dalam hal anggota profesi tidak yakin mengenai bagaimana memecahkan permasalahan etika, dia harus mengkonsultasikannya kepada pihak yang berwenang yang ditunjuk untuk itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah mentok rasanya atau rasanya sudah di ujung bahwasanya tidak ditemukannya suatu solusi atau mengalami dilema etika juga, maka kita bisa mengkonsultasikannya ketika kita sebagai seorang akuntan sektor publik, kita bisa mengkonsultasikannya kepada pihak yang berwenang yang ditunjuk untuk itu. Nah, ini merupakan suatu solusi yang sangat baik ketika seorang akuntan sudah dilanda oleh dilema etis atau dilema etika. Baiklah, itu sedikit komentar dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Semoga bermanfaat video roleplay kami. Dan jika ada tanggapan, saran, dan kritiknya, silakan diberikan secara lisan melalui kolom chat atau kolom komentar. Dan jika seandainya bisa disampaikan, juga bisa disampaikan secara lisan atau melalui media sosial lainnya. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah melihat roleplay kami. Kami dari kelompok 9, saya Aldian Fahadri sebagai ketua kelompok dan rekan-rekan saya, Sophia dan Suci Nabila. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you next time.